warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Trisnawati dari kelas 3 C Manajemen Prodi Pendidikan Ekonomi UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang seputar kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini merupakan bidang ilmu komputer yang sangat penting di era masa kini dan masa yang akan datang, yaitu untuk mewujudkan sistem komputer yang cerdas. Bidang ini telah berkembang sangat pesat di 20 tahunan terakhir seiring dengan kebutuhan perangkat cerdas pada industri dan rumah tangga. Selanjutnya yaitu banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia. Tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah, seperti contohnya mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur, atau backgammon. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan, sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika. Seperti contohnya pengenalan objek atau muka dan bermain sepak bola. Walaupun AI memiliki konotasi fiksi ilmiah yang kuat, AI membentuk cabang yang sangat penting pada ilmu komputer, berhubungan dengan perilaku, pembelajaran, dan adaptasi yang cerdas dalam sebuah mesin. Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas. Selanjutnya, apakah kecerdasan buatan baik atau buruk? Salah satu dampak nyata yang dihadapi manusia karena kemajuan teknologi adalah hilangnya lapangan kerja dan pemindahan tenaga kerja secara ekonomi. Sebagai mesin berpikir, mengambil alih tugas yang pernah dilakukan oleh manusia, orang perlu menemukan kembali pekerjaan yang mereka lakukan untuk mendukung keluarga mereka, karena harga terus turun untuk teknologi maju. Hasilnya adalah biaya mesin kurang dari yang manusia lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama. Tentu tidak berhenti sampai di situ saja. Ilmu kedokteran membuktikan bahwa otot-otot yang tidak mendapatkan cukup olahraga maka akan rusak dan atrofi seiring berjalannya waktu. Hal yang sama juga terjadi pada keterampilan dan kemampuan yang tidak lagi digunakan oleh manusia karena mesin telah mengambil alih beban mereka. Kemudian pentingnya artificial intelligence AI di bidang pendidikan. Siapa sangka sih bahwa AI ini juga merambah ke dunia pendidikan. Pasalnya, sekolah-sekolah juga berkembang, begitu juga teknologinya. Salah satunya adalah sebuah kursus akuntansi di UMAS Lowell menggunakan buku teks online melalui software. Pendiri Microsoft, Bill Gates, sendiri merupakan salah satu pendukung penggunaan AI di bidang pendidikan. Gates bahkan percaya AI akan memperbaiki pendidikan dalam banyak hal. Selanjutnya yaitu hal-hal yang bisa dilakukan AI di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu pembelajaran yang lebih cerdas. Pembelajaran dalam sistem AI ini merupakan pembelajaran yang dipersonalisasikan sehingga meningkatkan pengalaman belajar siswa. Pembelajaran AI dalam sistem individual ini menunjukkan bahwa hal ini dapat meningkatkan fokus siswa. Pasalnya, AI memiliki kemampuan untuk mengajar siswa secara individu dan mengenali area yang dibutuhkan untuk menemukan cara pengajaran yang tepat pada siswa. Misalnya, jika teknologi ini tahu kamu tertarik dengan mobil balap, maka itu yang akan digunakan sebagai analogi atau contoh untuk memahami materi pelajaran. Yang kedua yaitu identifikasi bila siswa tak mengerti. Kecerdasan AI bisa mengidentifikasi konsep seperti apa yang tidak dipahami oleh siswa tersebut, sehingga nantinya AI bisa melakukan penyesuaian untuk menemukan cara baru dalam membantu pembelajaran siswa. Blackboard, salah satu alat di bidang pendidikan, kini banyak digunakan di perguruan tinggi.
Sebuah platform online ini digunakan para profesor untuk merilis catatan, pekerjaan rumah, kuis, dan tes, dan memungkinkan siswa mengajukan pertanyaan dan tugas untuk penilaian. Alat ini juga mengidentifikasi alasan dibalik ketidakpahaman siswa. Dan yang ketiga yaitu dapat menilai tugas. Manfaat lain dari program AI ini yaitu menilai kedua pilihan ganda dan pertanyaan yang dengan jawaban singkat. Kedepannya, AI juga bisa menilai pertanyaan esai. Oleh sebab itu, para guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas menilai setiap jamnya, karena guru dapat lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan interaksi satu lawan satu saja. Siswa juga mendapatkan hasil nilai langsung melalui AI. Mereka tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan nilai mereka tersebut. Siswa juga akan menuai keuntungan dari guru yang memiliki waktu tambahan untuk proses belajar mengajar. Meskipun kemajuan teknologi pembelajaran sudah pada tahap yang mencengangkan, namun kemajuan ini tidak dapat menggantikan fungsi dan peran guru dalam sebuah proses pendidikan anak. Manusia memang sudah hidup dalam dunia yang berteknologi tinggi, tetapi secara psikologis, pada kelompok anak-anak dan remaja usia sekolah tetap ada hasrat untuk mencari figur yang dapat mereka kagumi, dihormati, dan bahkan meniru perilaku dan prestasi kehidupannya.